Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasita Hartono Putri dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Prodi Psikologi. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang good governance. Yang pertama adalah pengertian good governance. Secara umum, istilah good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selanjutnya ada tujuan good governance. Yang pertama, terciptanya birokrasi yang bersih. Yang kedua, terciptanya birokrasi yang bekerja secara efisien. Yang ketiga, membangun birokrasi yang bekerja transparan. Yang keempat, menciptakan birokrasi yang melayani masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan birokrasi yang akuntabel. Selanjutnya, pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat ada 3, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah dalam hal ini di Indonesia sebagai lembaga eksekutif, maka pemerintah yang bisa mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga bisa menimbulkan kondisi yang kondusif. Yang masyarakat adalah poin utama sebab objek dalam pemerintahan dan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus bisa aktif dalam interaksi sosial, interaksi ekonomi, peran aktif dalam demokrasi, dan interaksi lainnya. Yang terakhir, swasta. Pihak swasta berperan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah sekelilingnya. Selanjutnya, konsep good governance. Konsep dari good governance sendiri adalah untuk membangun suatu sistem yang melahirkan kebijakan bertanggung jawab, di mana tanggung jawab ini bisa ditanggung bersama dan bisa menguntungkan semua pihak, tanpa terkecuali dan tanpa memihak. Dalam prakteknya, membangun pemerintah yang baik tidaklah mudah, sebab perlu dukungan dari banyak pihak yang memang memiliki satu frekuensi yang sama, di mana semua ingin bermanfaat dan menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, daya tanggap. Yang kelima, transparansi. Yang keenam, kesetaraan. Yang ketujuh, wawasan ke depan. Yang kedelapan, pengawasan. Yang kesembilan, efisien dan efektivitas. Yang selanjutnya ada ciri-ciri good governance. Yang pertama, sumber daya yang tersedia atau dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat luas. Yang kedua, adanya kesetaraan atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa dan memang diperlakukan tidak adil oleh pihak manapun. Yang ketiga, adanya transparansi dalam menyajikan informasi, apapun informasi yang memang sebaiknya dipublikasikan. Setelah itu ada faktor kunci keberhasilan good governance. Ada 4, yaitu keadilan sosial, yang kedua modernisasi birokrasi, yang ketiga pemerintahan yang kuat, dan yang terakhir pemerintahan yang akuntabel. Sekian presentasi kampanye dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.